Alhamdulillah, alhamdulillahillazi halaka syamsa wal qamar husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumuddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tansur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya, mengakui Tuhannya sebagai Rabb yang menciptakan dirinya dan mengakui dirinya sebagai hamba. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua sudah pernah menjawab, bala, engkau Tuhan, aku hamba dan siap menghambakan diri. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Kita tidak Islam ketika belum pernah bersyahadat. Tetapi syahadat bukan hanya sekedar ucapan, tetapi syahadat adalah bentuk komitmen untuk menjadikan Rasulullah suri teladan contoh di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melaksanakan peran kehambaan Abdullah maupun di dalam melaksanakan profesi kehalifaan dalam berbagai profesi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai nilai dan akhlak yang dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya. Islam rahmatan lil alamin. Salah satu bukti tanda kesyukuran, keimanan dan penghambaan kita pada hari ini dengan memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu izanu dia lis salati min yaumul jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul bai'ah. Hai yang sudah ada modal iman, sudah ada nikmat iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah mulianya kita ketika seluruh azan bersegeralah untuk mengingat Allah, berikanlah haknya Allah, bersegeralah ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Kurang lebih 89 ayat yang saya temukan yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, termasuk salah satunya ini. Kalau sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, tinggalkan seluruh aktivitas dunia kita. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu lebih baik bagimu sebenarnya seandainya tahu rahasia di balik itu. Setelah melaksanakan ibadah Jumat, fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah. Tidak boleh juga kita malas, kembali lagi melaksanakan pekerjaan. Seorang guru dosen pergi mengajar, seorang nelayan boleh pergi berlayar lagi. Yang terkadang menggiring manusia lalai dalam tugas hambaannya adalah persoalan rezeki, karena rezeki hanya dimaknai sempit. Allah menuntut ayatnya, wallahu khairur razikin, akulah pemberi rezeki yang baik. Yarzuqu liman yasha bighairi hisab,
aku akan berikan kepada siapa saja aku kehendaki tanpa batas. Kalau Allah menjanji, yakin pasti kalau kita lakukan, praktekkan, pasti diwujudkan janjinya. Tetapi sekali lagi, rezeki bukan hanya dalam bentuk fisik, boleh dalam bentuk kesehatan, boleh dalam bentuk kita dimuliakan oleh makhluk Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini Jumat 24 Safar 1443 Hijriah, sisa 6 hari lagi sudah masuk Rabiul Awal. Kita akan memperingati lagi Maulid Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi pelajaran, yang menjadi renungan untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Bertepatan dengan 1 Oktober 2021 Masehi, ini di Indonesia juga bulan yang bersejarah. 5 Oktober nanti, ini bagian pergerakan hidup yang kita tinggalkan, waktu yang kita tinggalkan, itu akan menjadi sejarah bagi kita, catatan sejarah bagi kita. Apakah itu bulan Qamariyah atau bulan Miladiyah? Bumi ini tidak diam, dia bergerak. Jadi tidak ada yang diam di bumi ini. Dia bergerak pada garis porosnya yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Berapa kecepatan pergerakannya? Itu 1700 km per jam. Tidak ada yang rasa ini bergerak. Ketika majene berhadapan dengan matahari, itulah yang disebut siang. Ketika membelakangi, itu yang disebut malam. Pada waktu yang bersamaan dia bergerak pada garis edarnya dengan kecepatan 107.000 km per jam. Tidak ada yang rasa juga. Dan akan kembali pada posisi semula setelah bergerak 365 seperempat hari. Itu yang disebut dengan tahun baru 1 Januari. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, segala peristiwa itu adalah bahan renungan untuk kita renungkan kebesaran Allah. Kita melakoni perjalanan hidup yang kita tidak tahu kapan nanti berakhir. Tidak ada yang tahu kapan mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika sudah sampai waktunya, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Tetapi kita yakin bahwa kehidupan di permukaan bumi ini hanya sebentar saja. Masih ada 3 terminal kehidupan yang akan kita hadapi, dan keselamatan di 3 terminal itu sangat ditentukan apa yang dilakukan di bumi ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ketahuilah manusia bahwa awalnya ini kita berasal dari ketiadaan. Setelah itu kita hadir di permukaan bumi ini, keluar dari rahim ibu dengan menggenggam syahadat, dan yakin pasti akan kita pindah nanti ke alam berikutnya, alam barzakh, yang kita tidak tahu berapa lama nanti kita menunggu di sana. Setelah itu kita akan dibangkitkan bersama untuk menerima keputusan Tuhan atau alam pengadilan. Apakah catatan amal kita terima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kita semua berdua mudah-mudahan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Makanya pada hakikinya keselamatan ketika kita mampu selamat di 3 alam. Alam dunia, alam barzakh penantian, dan alam kebangkitan. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itulah yang disebut hakikinya selamat. Hadirin sedang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana meraih kesuksesan keselamatan di 3 alam ini? Jalan menuju kesuksesan keselamatan di 3 alam tidak lain adalah bagaimana selalu kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita menuju pada tingkatan penyerahan diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu dibaca di mimbar ini setiap hari Jumat. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus keimananmu menjadi takwa, dan tingkatkan ketakwaanmu sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa.
dan janganlah kamu meninggalkan bumi ini sebelum mampu berserah diri al-muslimun. Karena inilah nanti yang selamat. Inilah yang selamat di 3 alam, dan inilah nanti yang selamat di dalam perpisahan antara nyawa dengan badan, mendapat panggilan khusus dari Allah, bukan dipaksa keluar nyawanya. Predikat keimanan dan ketakwaan yang insya Allah kita sudah miliki semua, tetapi mungkin tingkatannya berbeda-beda yang perlu selalu ditingkatkan. Tetapi kita yakin bahwa kita harapkan semua kita selamat di dunia wal akhirat. Makanya doa kan selalu ada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Peningkatan keimanan dan ketakwaan itu tidak terlepas dari 2 peran kita tadi diperbaiki. Yang pertama ada peran sebagai hamba yang berimplikasi kepada amalan ritual. Bagaimana syahadat kita diaplikasikan dalam kehidupan. Bagaimana sholat kita. Kalau sudah lengkap wajibnya, upayakan awal waktu dan berjamaah. Ini rahasianya ini. Karena Allah memang sudah menyampaikan waktu sholat wajib itu aku sudah tetapkan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ini rahasianya. Hafizu ala salawati was salatil usta. Jaga waktu sholatmu. Kalau sudah diperbaiki itu, tambah-tambah sunnah. 12 rawatib. Dan ada 1 tahajud yang paling rahasia kehidupan dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka azaan yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah untuk mengadu kepada aku. Sampaikan persoalan-persoalan kita di tengah malam. Niscaya aku akan memberikan posisi kemuliaan maqaman mahmuda. Lanjutkan doanya pada ayat berikutnya 1780. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Insyaallah berpeluang kita akan mendapatkan 4 posisi kemuliaan ketika kita praktekkan ini. Bagaimana puasa? Mohon maaf, puasa wajib itu Ramadan. Tapi tidak ada yang menjamin dirinya sampai bulan Ramadan. Makanya diberikan kita peluang untuk melatih diri untuk yang sunnah-sunnah. Ada Senin Kamis, kalau belum bisa Senin Kamis ya Senin lah dilatih-latih. Ada ayam mubit 13, 14, 15 ompok bahasa Bugisnya. Pertengahan itu dilatih diri kita. Sudah ada saudara kita yang mempraktikkan puasa Daud. 1 hari makan, 1 kali puasa. Luar biasa. Begitu pula sedekah, ada wajib, zakat, ada infak. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan fungsi kealifan kita dalam berbagai profesi. Profesi atau pekerjaan tidak terlepas dari 2. Ada yang berkaitan dengan hubungan manusia. Nah, di sini juga harus diperhatikan bagaimana menjalin hubungan silaturahmi kemanusiaan, menjadi pejabat, menjadi kepala kantor, harus bagaimana hubungan silaturahminya dengan siapa yang dipimpin di kantornya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan hubungan dengan alam, lingkungan. Pertanian itu berkaitan dengan hubungan alam. Nelayan berkaitan dengan hubungan laut misalnya. Nah, semua hubungan itu harus kita lakukan berdasarkan rambu-rambu Tuhan. Makanya referensi utamanya adalah apa kata Quran, apa kata hadis yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Quran mengatakan kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku tapi janganlah berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Coba perhatikan kehidupan, jangan kita merusak. Ini perlu saya sampaikan karena terkadang pemahaman kita untuk meningkatkan iman ketakwaan hanya dianggap yang terkait dengan ibadah ritual. Tetapi bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana berinteraksi dengan alam, bagaimana berinteraksi dengan kemanusiaan, itu juga adalah bagian untuk meningkatkan ketakwaan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah ini nanti yang akan meningkatkan ketakwaan pribadi kita, kualitas jiwa dan kualitas diri kita, atau yang dikenal dengan hablum minallah.
Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan kemanusiaan itu bagus, insya Allah itulah yang dimaknai dengan kesalehan sosial. Bagaimana bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghargai alam. Ketiga hal inilah ketika kita mau menduduki posisi kemuliaan harus ditata dalam kehidupan. Bagus hubungan kita dengan Allah, ibadah-ibadah ritual kita, bagus hubungan kemanusiaan kita, dan kita menghargai lingkungan. Budaya lokal Mandar itu luar biasa. Maradia dan Tomakaka dulu ketika sudah dilantik, yang dijadikan ukuran untuk diuji etikat baiknya seorang pemimpin ada tanaman. Dan ukuran pertama keberhasilan kepemimpinan Tomakaka Maradia dulu adalah bagaimana kelestarian lingkungan. Sehingga ada ketika pangale tidak berbunga lagi, ayam tidak berkokok lagi, seorang pemimpin mengoreksi dirinya, dia gagal dalam kepemimpinan. Ini budaya-budaya lokal Mandar yang luar biasa, yang sebenarnya itu diperhatikan, itu adalah hadis. Itu adalah anjuran dari Rasulullah. Ada hadis, tidaklah orang yang menanam tanaman, bagian tanaman itu jangankan dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, bernilai sedekah dan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian hadis lain, seandainya sudah ada informasi besok sudah akan kiamat, ada biji di tanganmu, tanamlah biji itu karena kemungkinan masih bisa tanaman itu tumbuh dan bermanfaat bagi orang lain. Ini tiga yang perlu diperbaiki, ditata di dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, peningkatan kualitas hubungan kita dengan Allah melalui ibadah ritual, salat, wajib sunnah, kemudian tadarus Al-Quran, memperbanyak puasa-puasa sunnah, zikir-zikir, akan membangun kesalehan individu. Bagaimana kita berinteraksi sosial akan membangun kesalehan sosial kita, dan bagaimana berinteraksi baik dengan lingkungan ini akan membangun kesalehan lingkungan kita. Mohon maaf orang tuaku, saudara-saudaraku yang nelayan, jangan sekali-sekali menggunakan bom di dalam menangkap ikan. Kasihan, ikan yang kecil ikut juga mati, terumbu karang hancur, terjadilah pemanasan bumi karena hancurnya terumbu karang dan tanaman. Itu yang kita rasakan sekarang. Bahkan sekarang sudah susah diprediksi kapan hujan, karena terumbu karang, hutan, tanaman sudah dirusak oleh manusia. Informasi tinggal 40% hutan di Indonesia. Itulah yang kita rasakan, gempa di mana-mana, musibah di mana-mana. Karena memang Allah menyampaikan, pasti aku akan tunjukkan akibat ulama. Saral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzibakahum ba'dallazi amilul alam yarjir, supaya kembali bertobat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, ketika kita mencapai ini, dan itulah hakikinya takwa yang sebenarnya takwa, dan akan mendapat nanti panggilan khusus dari Allah, menuntut hidup kita dengan husnul khatimah, diundang masuk surga, diakui sebagai hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semua sebenarnya dicari, mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Hai jiwa yang tenang, tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalana minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.